Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niki Nobirta MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Yuni Ekawati SPD selaku pengajar praktik. Dan perkenalkan, saya Esti Anas Wahyuni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Bayu Handayani SPD, biasa dipanggil dengan Ibu Bayu. Saya mengajar di kelas 3 SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Demikianlah perkenalan kami berdua, dan pada kesempatan ini kami akan melakukan coaching supervisi akademik, yaitu pada tahap pra-observasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan video berikut ini. Siang Bu Bayu. Selamat siang juga Bu Esti. Bagaimana kabarnya Bu Bayu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Bagaimana juga dengan kabar Bu Esti? Ya, alhamdulillah juga Bu Bayu, kabar saya alhamdulillah hari ini sehat. Masih tetap semangat Bu Bayu walaupun di jam siang ya. Sama Bu Bayu juga masih semangat ya. Semangat. Iya, baik Bu Bayu. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Bu Bayu, saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan coaching supervisi akademik. Dan alhamdulillah terima kasih sekali Bu Bayu. Bu Bayu sudah menyetujui yang mana nanti kelasnya Bu Bayu dan Bu Bayu akan saya supervisi. Dan perlu diketahui Bu Bayu, kita itu akan melakukan supervisi coaching supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Bayu ya. Tahapan yang pertama yaitu pra-observasi, dan tahap kedua itu tahap observasi, dan tahap yang ketiga pasca observasi ya. Dan hari ini kita akan melaksanakan tahap pertama dulu Bu Bayu, yaitu tahap pra-observasi ya. Harapan dari kita melakukan tahap pra-observasi ini, saya dan Bu Bayu itu bisa bersharing atau mungkin tukar pendapat, tukar pikiran kaitannya dengan nanti persiapan yang akan dilakukan oleh Bu Bayu untuk supervisi akademik di kelas Bu Bayu ya. Dan nantinya dari persiapan yang baik, nantinya Bu Bayu bisa melaksanakan supervisi juga pastinya baik ya Bu Bayu. Harapannya pasti berjalan lancar, kemudian aman, tertib. Bu Bayu bisa meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya dalam proses belajar mengajar. Kira-kira seperti itu Bu, tujuan dari pra-observasi hari ini. Bagaimana Bu Bayu? Apakah Bu Bayu sudah siap? Baik Bu, insya Allah saya siap untuk disupervisi oleh Bu Esti besok. Terima kasih ya Bu Bayu, karena Ibu Bayu sudah siap untuk disupervisi. Pada pertemuan kali ini Bu Bayu kita perjelas lagi ya. Bu Bayu mengajar kelas 3 ya, di SD Negeri Kedondong. Kemudian Bu Bayu, dari kita nantinya melakukan supervisi ini di tahap pra-observasi, apa sih harapan dari Bu Bayu dari kegiatan observasi yang kita lakukan kali ini Bu, bisa disampaikan? Ya, alhamdulillah Bu Esti, saya merasa senang sekali dapat berdiskusi dengan Bu Esti untuk persiapan supervisi yang akan Ibu lakukan besok untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran di kelas saya, yaitu di kelas 3. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Esti mengenai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk supervisi Bu Esti besok. Oh iya. Berarti kita sudah satu tujuan ya Bu, sudah sama-sama mengharapkan bahwa nanti
nanti supervisi itu akan berjalan lancar. Kemudian Bu Bayu juga berusaha tadi menyampaikan membuat RPP yang baik yang digunakan untuk supervisi besok. Oke, sip Bu Bayu. Nah, pastinya dalam supervisi besok Bu Bayu dalam mengajar ada materi yang akan disampaikan ya Bu Bayu. Bisa disampaikan materi yang akan disampaikan besok apa Bu Bayu? Ya, insya Allah dalam supervisi besok dalam pembelajaran saya akan materinya tentang perubahan wujud benda, itu bahan-bahan pembentuk benda, yaitu bahan pembentuk benda dari kaca, logam, dan karet. Wow, bagus, keren sekali ini pastinya Bu Bayu. Dengan materi perubahan wujud benda, bahan penyusunnya bisa dari karet, kaca, kemudian logam. Ya, pastinya nanti dari materi yang akan disampaikan Bu Bayu ini menarik sekali pasti untuk murid-murid Bu Bayu. Dan Bayu, dari materi yang tadi disampaikan, pastinya ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik atau yang akan dicapai oleh peserta didik. Bisa disampaikan Bu Bayu tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik itu apa saja Bu Bayu? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama dengan membaca teks bergambar sambil mendengarkan alunan iringan musik yang bagus, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang kedua, dengan menyaksikan tayangan video wujud benda, nantinya siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Sedangkan yang ketiga, dengan proses pengamatan benda yang ada di sekitarnya, nanti siswa dapat mengidentifikasi barang-barang yang terbuat dari kaca, logam, dan karet dengan tepat. Sedangkan tujuan yang keempat, dengan permainan tebak bola panas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Dan yang kelima yaitu dengan melengkapi tabel dan diskusi kelompok, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet dengan tepat. Wah, luar biasa sekali tujuan pembelajaran yang akan nanti dicapai oleh peserta didik ya Bu Bayu. Tadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah Bu Bayu, dari tujuan pembelajaran yang tadi akan dicapai oleh peserta didik, bisa disampaikan Bu Bayu, area apa yang akan dikembangkan oleh Bu Bayu dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi Bu? Dari tujuan pembelajaran kan membaca ya Bu. Di sini saya ingin meningkatkan literasi membaca dari murid-murid saya. Itu dengan membaca nanti siswa mampu mengidentifikasi informasi dengan tepat tentang bahan pembentuk benda. Sedangkan yang kedua yaitu pengamatan Bu. Nantinya dengan pengamatan murid itu berdiskusi dalam kelompok. Saya akan meningkatkan kolaborasi berdiskusi anak-anak dengan teman-temannya untuk menjawab pertanyaan, terus menyimpulkan, serta nantinya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Iya, betul sekali. Tadi area yang akan dikembangkan oleh Bu Bayu bisa saya tulis. Yang pertama berarti kaitan dengan literasi, ya, literasi siswa. Kemudian yang kedua nanti yaitu kemampuan murid kita itu dalam berdiskusi, berkolaborasi. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu. Seperti yang kita ketahui, literasi diskusi itu memang kalau benar-benar dikembangkan di area tersebut, murid-murid itu akan luar biasa. Jadi saya jadi semakin penasaran ini Bu, nanti pembelajarannya Bu Bayu di kelas itu bagaimana. Nah kaitannya tadi dengan area yang akan dikembangkan, pastinya Bu Bayu sudah menyiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pengembangan tersebut. Bisa disampaikan Bu Bayu apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bu Bayu? Yang sudah saya persiapkan seperti ini Bu. Jadi yang pertama tentang rencana pembelajaran saya akan
melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang mana sebelumnya itu sudah saya dengan pemetaan dari gaya belajar masing-masing siswa. Yang kedua yaitu saya akan mencoba mencantumkan KSE dan budaya positif dalam pembelajaran yang aman, yang seperti ibu kemarin itu yang sudah saya laksanakan di kelas 5. dan sesuai dengan bimbingan dan ajaran dari Bu Esti, saya akan mencantumkan KSE tersebut dalam KPP yang saya buat. Yang ketiga yaitu saya juga akan membuat LKPD. Yang tentunya LKPD ini nanti akan digunakan dalam kerja kelompok. Nah, di mana dalam LKPD ini saya membuat bermacam-macam sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Jadi masing-masing kelompok itu nanti LKPD-nya akan berbeda. Sedangkan yang keempat yaitu saya juga akan menyiapkan alat belajar yang akan menunjang pembelajaran agar murid lebih memahami dan bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, yang terakhir itu saya juga menyiapkan asesmen dan progres pembelajaran. Masya Allah Bu Bayu, persiapannya sudah matang sekali ini Bu Bayu. Bisa saya lihat ini RPP-nya Bu Bayu juga sudah buat, bagus sekali. Tujuannya sudah, kemudian metode pembelajarannya juga sudah. Ini alat peraga LKPD-nya juga sudah disiapkan ya Bu Bayu. Luar biasa sekali. Saya jadi semakin semangat sekali ini akan mensupervisi pembelajaran Bu Bayu besok. Alhamdulillah, walaupun kita kemarin baru sempat sebentar ya Bu Bayu kita berdiskusi sedikit tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian diferensiasi terintegrasi dengan KSE, kemudian penerapan budaya positifnya, kemudian asesmennya dan alat peraganya. Alhamdulillah ternyata Bu Bayu itu sudah bisa langsung mengeksekusi, langsung menerapkan, mengaplikasikan di RPP yang akan Bu Bayu gunakan di dalam supervisi besok. Keren Bu Bayu, luar biasa. Oke. Nah Bu Bayu, dari tujuan dan sebagainya sudah disampaikan, bahkan sampai persiapannya sudah matang sekali. Kalau boleh tahu Bu Bayu, strategi apa yang digunakan Bu Bayu dalam pembelajaran materi yang akan besok Bu Bayu sampaikan? Bisa disampaikan Bu Bayu strateginya itu apa saja? Baik Bu Esti, jadi dari murid belajar tentang bahan pembentuk benda. Di sini dari asesmen diagnostik awalnya, ini saya dapat memetakan anak berdasarkan dari gaya belajar anak. Jadi ada yang audio, ada yang visual, dan kinestetik. Untuk ketiga kelompok ini tentunya saya akan memberikan pembelajaran yang berbeda-beda Bu Esti. Misalkan untuk yang audio dengan melihat video pembelajaran tentang bahan pembentuk benda. Sedangkan untuk yang visual nanti di sini anak-anak akan membaca teks gambar. Yang ketiga yaitu yang kinestetik. Nanti anak-anak akan bermain dengan permainan tebak bola panas. Iya. Baik Bu Bayu, dari yang disampaikan Bu Bayu saya bisa coba buat rangkumannya ya. Bu Bayu tadi sudah membuat RPP-nya dan RPP-nya itu sudah berdiferensiasi, kemudian KSE ya. Di diferensiasi ini tadi Bu Bayu sudah memetakan ya, berdasarkan hasil pemetaan itu Bu Bayu menyusun ada 3 ya diferensiasi ya, yang gaya belajarnya yaitu ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestik ya. Dan Bu Bayu berdasarkan ketiganya ini Bu Bayu menggunakan metode yang berbeda. Iya, yang pertama untuk yang audio Bu Bayu tadi akan menayangkan video ya, video pembelajarannya sehingga nanti bisa mengakomodir kebutuhan anak-anak yang gaya belajarnya audio. Kemudian yang visual Bu Bayu juga sudah menyiapkan materi pembelajarannya, teks bacaannya, dan kinestik
kinestetik ini luar biasa, sudah mengakomodir di mana Bu Bayu itu menerapkan permainan tapi mengedukasi. Iya, lempar tadi Tebak bola oh panas. iya, tebak bola panas. Iya, dengan bermain anak-anak itu kinestetiknya juga nantinya akan apa ya, terasah seperti itu. Nah, baik Bu Bayu, luar biasa sekali yang tadi akan disiapkan oleh Bu Bayu. Maka dari strategi-strategi RPP, kemudian alat peraga, apakah masih ada nih Bu Bayu yang ingin Bu Bayu tambahkan dalam persiapan supervisi besok, Bu Bayu? Iya. Jadi dari rencana Iya. yang saya buat itu jadi ada timbul satu kekhawatiran. Oh, jadi dari persiapan yang sudah Bu Bayu buat, ternyata masih ada kekhawatiran. Kalau boleh tahu Bu Bayu, apa kekhawatiran dari Bu Bayu dalam pembelajaran yang akan Bu Bayu lakukan dalam supervisi besok, Bu? Bisa dijelaskan? Iya Bu, yang saya khawatirkan adalah tentang disiplin waktu dalam pembelajaran Bu Esti. Oke, oh tentang disiplin waktu dalam pembelajaran. Oke, masalah disiplin waktu dalam pembelajaran, kemudian tadi dalam kerjasama, dalam diskusi. Besok bisa dijelaskan Bu Bayu, disiplin waktu yang bagaimana yang membuat Bu Bayu kok bisa merasa khawatir? Iya. Jadi kan untuk besok itu dalam pembelajaran ada diskusi kelompok Bu. Iya. Nah, yang sering terjadi dengan diskusi kelompok biasanya saking asiknya itu kadang-kadang membuat kita lupa akan waktu. Nah, dalam diskusi itu juga kadang ada anak yang aktif dan ada anak yang pasif, hanya mendengar, melihat dari teman-temannya saja seperti itu. Ya, padahal kita juga sering pengalaman ya dalam berdiskusi biasanya membutuhkan waktu yang lama. Oh, seperti itu. Itu kekhawatiran yang dirasakan Bu Bayu kaitannya dengan disiplin waktu. Oke, bisa saya simpulkan tadi ada dua hal ya intinya. Yang pertama, anak-anak itu dikhawatirkan terlalu asik ya, asik diskusi sehingga lupa waktu. Kemudian di dalam diskusi Bu Bayu tadi khawatir ada anak yang aktif tapi ada juga anak yang pasif. Iya. Nah, Bu Bayu pastinya Bu Bayu juga sudah pernah ya mengalami pembelajaran seperti ini sebelumnya. Dan saya juga percaya Bu Bayu pasti sudah merefleksikan ya, merefleksikan, kemudian Bu Bayu juga sudah berpikir bagaimana sih cara untuk meminimalisir ya kekhawatiran yang muncul tadi agar besok itu tidak terjadi pada saat supervisi. Seperti itu Bu Bayu. Bagaimana Bu Bayu? Iya Bu Esti, ingin berdiskusi dengan Bu Esti, saya sudah kepikiran ya agar disiplin itu benar-benar terlaksana pada diskusi nanti ya. Saya akan memberikan batasan waktu yang jelas, terus agar semuanya aktif itu saya akan memberikan tanggung jawab dengan cara memberikan tugas sesuai dengan tugas di masing-masing kelompok agar semuanya aktif dan dapat saling bekerja sama. Wah, solusi yang tepat sekali ini Bu Bayu dari kekhawatiran Bu Bayu. Bagus sekali cara menyelesaikan kekhawatiran yang Bu Bayu rasakan. Keren. Oke. Nah, Bu Bayu, dari masalah kekhawatiran tadi, Bu Bayu, adakah orang yang nanti dimintai bantuan oleh Bu Bayu agar rencana Bu Bayu ini nantinya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar? Adakah Bu yang dimintai bantuan nantinya oleh Bu Bayu? Iya, betul sekali Bu Esti. Jadi pastinya saya akan meminta kerjasamanya dari murid-murid saya karena yang berhubungan langsung itu adalah murid-murid saya. Jadi saya akan meminta kepada murid saya
nanti tentang disiplin dan konsisten waktunya. Terus kerjasama dalam kelompok dan saling memberikan ide atau pendapat. Iya betul sekali Bu Bayu. Wah betul-betul, karena murid kita yang langsung ya berperan langsung berhubungan, pastinya murid yang akan dimintai bantuannya, kerjasamanya. Nah Bu Bayu, kira-kira kapan nih dari tadi rencana yang akan Bu Bayu lakukan, strateginya akan diterapkan kapan Bu Bayu? Secepatnya Bu, mungkin lebih cepat lebih bagus. Kalau besok pas supervisi BSD akan saya lakukan. Luar biasa, keren sekali moto dari Bu Bayu, lebih cepat lebih baik. Tadi yang akan dilaksanakan oleh Bu Bayu rencana-rencananya agar berjalan lancar sampai dengan orang yang akan dimintai sudah tersusun dengan baik sekali. Baik Bu Bayu, mudah-mudahan besok pada saat supervisi bisa berjalan lancar. Amin ya. Nah Bu Bayu, apa komitmen dari Bu Bayu dari rencana yang tadi sudah dibuat ke depannya, Bu Bayu bisa disampaikan? Ya Bu Esti, komitmen saya ke depan, saya akan melaksanakan rencana pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, pembelajaran diferensiasi, KST, dan budaya positif. Dan kedepannya saya akan melaksanakan pembelajaran seperti Bu Esti, LKPD yang saya buat sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa. Terus anak-anak menjalankan sesuai dengan disiplin waktu dan kerjasama dengan siswa di kelompok masing-masing. Ya Masya Allah Bu Bayu, baik-baik dari yang tadi Bu Bayu sampaikan komitmen dengan apa-apa yang sudah Bu Bayu tulis ya di MPP, termasuk langkah-langkahnya tadi luar biasa sekali Bu Bayu. Nah Bu Bayu, dari yang tadi Bu Bayu sampaikan, kesimpulan apa dari percakapan di pra observasi ini Bu Bayu, bisa disampaikan Bu Bayu kesimpulannya? Baik Bu Esti, kesimpulan pembelajaran hari ini saya akan mengajarkan materi bahan pembentuk benda. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dengan teks bergambar dan dengan mendengarkan iringan musik lembut, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Dua, dengan menyaksikan tayangan video wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Tiga, dengan proses pengamatan pada benda, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari kaca, logam, karet, dan tepat. Dan tujuan yang keempat, dengan bermain tebak bola panas, siswa itu dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, karet, dengan tepat. Dan yang kelima, dengan melengkapi tabel dan diskusi kelompok, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari karet, logam, kaca, dengan tepat. Itu yang sudah saya siapkan, KP, terus pembelajaran diferensiasi, KST, dan budaya positif. Luar biasa, dari percakapan yang kita lakukan hari ini Bu Bayu sudah bisa menyimpulkan dengan baik, mulai dari tujuan, RPP, pembelajarannya bagaimana, sampai penerapan KSE dan budaya positifnya. Wah, keren sekali, saya jadi semakin tidak sabar nih Bu Bayu masuk ke kelasnya Bu Bayu untuk melihat secara langsung pembelajaran yang Bu Bayu nanti sampaikan ya. Intinya Bu Bayu ini sebagai bahan pembelajaran ya Bu buat kita ke depannya. Mari kita sama-sama belajar Bu Bayu, saya juga masih belajar, kemudian kita juga sama-sama menarik kesimpulan. Nah mudah-mudahan dari persiapan
persiapan yang tadi Bu Bayu lakukan, nantinya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Oke Bu Bayu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada siang hari ini di tahap praobservasi, saya ingin tahu nih Bu Bayu, perasaannya bagaimana Bu setelah kita sharing, kita diskusi, apa yang Bu Bayu rasakan? Perasaannya saya senang sekali ya Bu, bisa berdiskusi dengan Bu Esti yang sudah membimbing saya dalam membuat KPP, diferensiasi, KSE, dan mau mendengarkan kekhawatiran saya dalam pembelajaran sampai saya bisa mendapatkan solusi dari kekhawatiran saya. Terima kasih sekali Bu Esti. Oke Bu Bayu, sama-sama. Alhamdulillah dari percakapan di tahap praobservasi ini saya juga jadi tahu materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran yang menarik, RPP yang tadi disusun juga sudah baik ya Bu Bayu. Kemudian alat peraganya Bu Bayu juga sudah menyiapkan. Kemudian saya juga tadi lihat ada lembar asesmennya, ya sudah disiapkan lembar asesmennya, kemudian ketercapaiannya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya Bu Bayu dengan baik. Saya juga sudah tidak sabar untuk masuk ke kelasnya Bu Bayu, dan mari Bu Bayu insya Allah nanti akan dilaksanakan hari apa Bu Bayu? Besok Ibu. Oh besok, oke. Insya Allah besok hari Rabu ya Bu Bayu. Iya. Selamat untuk menyiapkan ya Bu Bayu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Nanti supervisi dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat membawa manfaat untuk kita tentunya, dan juga untuk anak-anak didik kita semua. Iya. Dan di akhir sesi ini Bu Bayu, saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam tadi menyampaikan bertutur kata dengan Bu Bayu di tahap observasi ini banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu Bu Bayu. Terima kasih. Sama-sama Bu Esti. Saya juga mohon maaf dan terima kasih sekali, banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan dari Bu Esti. Semoga bisa bermanfaat dalam pembelajaran saya berikutnya. Amin. Terima kasih Bu Bayu. Sampai ketemu besok di kelasnya Bu Bayu yang keren. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pagi hari ini Bu Bayu pembelajarannya akan disupervisi oleh Bu Esti. Ya, betul sekali anak-anak. Selamat pagi. Ya, pagi-pagi tadi semangat sekali. Ya, hari ini seperti yang disampaikan oleh Bu Bayu, Bu Esti masuk ke kelas berapa ini ya? Anak-anaknya hebat sekali, penuh semangat, bersih, cantik. Oke, karena kalian guru lihat sudah semangat, hari ini Bu Esti itu akan mensupervisi pembelajarannya Bu Bayu di kelas 3A ya. Oleh karena itu, ayo dengan penuh semangat kalian perhatikan ya pembelajarannya Bu Bayu dari awal sampai dengan akhir. Nanti kalian akan mendapatkan banyak apa? Ilmu. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, mari kita sama-sama mengikuti pembelajaran yang akan diajar oleh Bu Guru siapa ya? Bu Bayu. Terima kasih. Tapi sudah kenal Bu Esti? Sudah. Kenal semua anak-anak hebat kelas 3A. Mari kita sama-sama ikuti pembelajaran Bu Bayu dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu
supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk hari ini, Mbak Kaila silakan memimpin doanya. Silakan ke depan. Sini, Mbak. Siapa berdoa mulai? Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga kalian sehat semua dan bagi yang sakit semoga segera lekas sembuh sehingga bisa berkumpul bersama kita untuk belajar kembali. Coba sekarang kita yel-yel dulu. SD Negeri Kedondong. Kelas 3A. SD Negeri Kedondong. Kelas 3A. Bagus sekali ya. Semoga kita dengan yel-yel tambah semangat. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk semuanya, disilakan berdiri ya. Yuk, berdiri dulu. Boleh dengan gaya ya. Baik, terima kasih. Silakan untuk berdiri kembali. Untuk memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ya silakan anak-anak duduk yang santai, yang rileks sambil dengarkan instruksi dari guru. Ya, tarik nafas panjang. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Terus ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Ucapkan bagaimana perasaan kalian hari ini dari bangun pagi sampai berangkat ke sekolah anak-anak? Senang. Terus apa lagi?
siap untuk mengucap syukur? Alhamdulillah. Baik. Untuk pembelajaran pada hari ini, satu, dengan membaca teks bergambar sambil mendengarkan iringan musik lembut, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Dua, dengan menyaksikan tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi informasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan pengamatan pada benda, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang keempat, dengan bermain tebak bola panas, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Yang kelima, dengan melengkapi tabel dan diskusi kelompok, siswa dapat menyusun informasi tentang benda-benda yang terbuat dari materi bahan kaca, logam, dan karet dengan tepat. Kita masuk ke materi. Silakan kalian lihat di buku tema. Untuk kelompok 1, silakan Mbak Bina dibaca teksnya. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Ya, terus? Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari adalah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas. Setelah kalian membaca materi di buku tema, ya, mari kita melihat video bahan pembentuk benda. Berbagai jenis bahan yang biasanya digunakan untuk membuat benda antara lain plastik, kayu, logam, karet, kaca, dan kertas. 1. Benda dari bahan plastik. Plastik banyak digunakan sebagai bahan pembuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, antara lain jas hujan, kemasan air mineral, dan ember. Plastik memiliki kelebihan tidak fokus air atau sedot air. Namun, penggunaan plastik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran. Baik, untuk kelompok 1, setelah kalian membaca materi tadi bahan pembentuk benda, silakan kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Silakan, siapa yang nanti tugasnya menulis, ya. Terus yang mencari jawaban, ya, harus bekerja sama. Ayo silakan semuanya kerja semua. Baiklah, untuk kelompok 2, ya, setelah kalian tadi melihat video yang Ibu tayangkan, silakan kerjakan KPD ini. Siapa yang jadi tugas menulisnya? Oh iya, yuk silakan yang lain untuk memberikan ide atau pendapat tentang yang sudah dulu tayangan tadi videonya. Boleh di sini. Baik, untuk kelompok 3, ya, kalian sudah lihat ada benda-benda di atas meja kalian, ya, ada yang benda terbuat dari kaca, karet, dan logam. Yuk, mari kita melakukan permainan, namanya permainan
bola panas. Ya, yuk. Silakan, siapa yang akan jadi pelempar? Arya. Nanti ada yang bertugas menulis, siapa? Oh iya, Mbak Ibrani pegang. Terus ada yang bertugas membuat pertanyaan, siapa? Oh iya, Mbak Aurin. Ada yang bertugas menempel jawaban ke depan, siapa? Oh iya. Oke, siap? Siap bermain? Oke, yuk. Kita mulai permainan bola panas dengan menebak bahan pembuat benda. Silakan yuk Mas Arya, lempar ke siapa? Mas Dimas yang kena bolanya. Mbak Aurin membuat pertanyaan. Benda apa yang terbuat dari kaca? Benda apa yang terbuat dari kaca? Silakan ambil. Ya, namanya apa? Gelas. Silakan ditulis Mbak Kaila. Yang tugas menempel. Coba gelas termasuk benda apa? Menempelnya di mana? Betul? Kita tepuk tangan. Baik, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan diskusinya masing-masing. Untuk presentasi, silakan untuk kelompok 2. Silakan presentasi tunjukkan ya. Baik, untuk kelompok 2 silakan untuk presentasi. Siapa yang mau mewakili? Ayo Mbak Aurin sama Mas Doni. Ya, silakan maju depan. Bagus sekali teman-teman. Baik anak-anak, pembelajaran telah selesai. Kalian tadi sudah mempelajari tentang bahan pembentuk benda. Ada berapa anak-anak? 6. Coba apa saja? Iya betul. Baik, untuk kali ini kalian mengerjakan soal evaluasi ya. Untuk mengerjakannya sudah selesai anak-anak? Sudah? Ini kumpulkan. Terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik. Sebelum pembelajaran ditutup ya, mari kita melakukan refleksi dari kegiatan belajar hari ini. Coba ya, silakan memberikan pertanyaan. Apakah bagian yang paling menarik dalam pembelajaran ini anak-anak? Hari ini saya belajar sambil bermain permainan materi bahan pembentuk benda dengan permainan lempar bola panas. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Usna. Terus, apa pelajaran penting yang kamu dapatkan dari proses pembelajaran ini? Ya, Mbak Bina? Iya, tepuk tangan.
Untuk Mbak, aku dulu. Yuk, silakan ambil di sini, masukkan ke kotak emoji sesuai dengan perasaan kamu. Ya, yuk yang kedua, silakan Mbak Ica, tepuk tangan. Yuk, yang kedua siapa? Ya, Mas Firman, silakan ambil emojinya, masukkan ke kotak emoji. Ya, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih ya karena kalian sudah melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. Rajin, semoga lebih tambah rajin belajar. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Untuk Mbak Kaila, silahkan dipimpin doanya lagi. Yuk semuanya siap. Siap, Prof. Doa mulai. Guru ucapkan terima kasih. Sampai bertemu besok kembali. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niki Nobeta MPD selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Yuni Ekawati SPD selaku pengajar praktik. Dan saya Esti Anas Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas. Bersama dengan rekan saya Ratna Bayu Handayani, saya dari SD Negeri Kedondong, Kabupaten Banyumas. ya, kami berdua akan melaksanakan coaching supervisi akademik pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Sudah siap Bu Bayu? Insya Allah siap Ibu. Untuk lebih lengkapnya, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Bayu. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu Esti. Bagaimana kabarnya nih Bu Bayu? Alhamdulillah hari ini sehat. Bagaimana juga dengan kabar Ibu Esti? Ya, alhamdulillah kabar saya juga hari ini sehat Bu Bayu. Dan alhamdulillah juga di suasana yang siang yang cerah ini ya Bu Bayu, di bawah pohon ya, kita duduk santai, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Bayu. Mengganggu waktunya Bu Bayu apa tidak? Tidak Ibu, karena anak-anak juga sudah pulang, sudah siang. Sudah selesai ya pembelajarannya Bu Bayu. Iya. Oke Bu Bayu, sesuai dengan tahapan pada praktek coaching, yaitu pada tahap yang ketiga, yaitu pasca supervisi ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan praobservasi, kemudian Bu Bayu juga sudah melaksanakan tahap kedua observasi, dan yang ketiga ini pasca observasi ya. Kita ngobrol santai Bu Bayu, kita berbincang-bincang kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bu Bayu laksanakan kemarin ya, Iya, di hari Selasa, Hari Selasa. ya, hari Selasa minggu yang lalu ya.
kita akan ngobrol santai. Sebelumnya Bu Bayu, apa harapan Bu Bayu kaitannya dengan ngobrol santai di pasca observasi ini? Kira-kira apa harapan Bu Bayu yang diinginkan oleh Bu Bayu? Harapan saya dengan pertemuan ini, saya ingin sharing Ibu dengan apa yang kemarin sudah saya lakukan, pembelajaran di kelas 3 yang hubungannya dengan kelebihan dan kekurangan dari saya dalam pembelajaran, sehingga nantinya minta masukan dari Bu Esti untuk pembelajaran yang ke depan. Oke, ya, baik Bu Bayu. Siang hari ini kita sharing ya Bu Bayu. Nanti kita ngobrol-ngobrol beberapa hal yang nantinya dari obrolan itu kita fokuskan, kita analisis, dan kemudian nanti kita tindak lanjuti bersama-sama agar tadi harapan-harapan Bu Bayu itu bisa terwujud, pembelajaran ke depan juga bisa lebih baik dari yang lalu, seperti itu. Oke. Saya tanya ya Bu Bayu, bagaimana perasaan Bu Bayu pada saat kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas, pada saat saya mengobservasi pembelajaran dari Bu Bayu? Ya, Ibu, terima kasih sekali. Sebelumnya Bu Esti sudah mengobservasi pembelajaran saya di kelas 3. Saya merasa senang karena yang pertama, tujuan pembelajaran telah tercapai. Terus yang kedua, saya merasa semangat ya, karena siswa-siswa dalam mengikuti pembelajaran itu juga sangat semangat Ibu. Iya. Dan yang ketiga, saya merasa senang diobservasi oleh Bu Esti pembelajaran di kelas 3. Tentunya dengan observasinya Bu Esti nanti ada masukan-masukan dan evaluasi untuk pembelajaran saya ke depan. Oke, iya, alhamdulillah Bu Bayu tidak merasa terbebani ya pada saat Tidak, saya Ibu. mengobservasi Bu Bayu. Tidak. Saya lihat Bu Bayu itu juga luar biasa sekali semangatnya Bu Bayu. Saya lihat anak-anak juga pada saat pembelajaran karena melihat bu gurunya semangat, saya lihat anak-anak juga antusias sekali. Ya, betul sekali Bu Bayu. Sebagai seorang guru kita harus punya semangat ya. Auranya dikeluarkan, aura positifnya. Insya Allah nanti kalau kita punya semangat yang positif, nanti akan mengimbas pula kepada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, seperti itu Bu Bayu. Oke, selanjutnya saya tanya kembali Bu Bayu, apakah rencana pembelajaran yang Bu Bayu susun di RPP sudah dilaksanakan dengan runtut, dengan baik pada saat Bu Bayu melaksanakan pembelajaran bersama dengan anak-anak? Alhamdulillah sudah tercapai semua Ibu, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Iya, alhamdulillah. Artinya dari tahap pembukaan ya, persepsinya saya juga lihat itu keren Bu Bayu. Persepsinya itu ada lagu nasional, kemudian ada juga motivasi untuk anak-anak dengan yel-yel bersama, sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Kemudian ada juga Bu Bayu menerapkan KSE-nya, anak-anak diajak rileks dulu agar anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian juga saya lihat di kegiatan intinya sudah runtut sekali Bu Bayu. Iya, sampai dengan tahap evaluasinya. Ya, alhamdulillah ya Bu Bayu, berarti rencana pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP yang Bu Bayu buat. Oke. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai Bu? Apa yang Bu Bayu buat di RPP dengan yang Bu Bayu laksanakan sudahkah tercapai? Sudah Ibu, itu bisa tujuan pembelajaran sudah tercapai, dilihat dari evaluasi akhir pembelajaran. Ya. Dan alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Iya, alhamdulillah. Artinya langkah pembelajarannya sudah sesuai, kemudian alhamdulillah tujuannya juga sudah tercapai. Iya, mari Bu Bayu kita identifikasi bersama hal-hal yang baik apa yang sudah Bu Bayu lakukan kaitannya dengan pembelajaran, dan apakah Bu Bayu menemukan kendala atau ada upaya-upaya peningkatan dari pembelajaran yang sudah Bu Bayu laksanakan kemarin. Nah, kalau saya buat skala nih Bu Bayu, skala penilaiannya ya, berdasarkan pembelajaran yang Bu Bayu laksanakan,
saya buat level skala 1 sampai dengan 10. Posisi Bu Bayu saat ini berada di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya masih di level 6 Ibu. Oh, Ya, masih di level karena 6. Masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki lagi. Oke, berarti saat ini Bu Bayu berada di skala 6 ya, di level 6. Iya. Bu Bayu tadi menyampaikan ada hal-hal yang harus diperbaiki. Betul. Nah, kalau Bu Bayu sudah memperbaiki hal-hal yang tadi perlu peningkatan, Bu Bayu menargetkan akan meningkat di level berapa, Bu? Insya Allah level 8 Ibu. Oh, alhamdulillah Iya. naik tingkatannya Tingkat di 8, level iya. ke-8 ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita sharing ini Bu Bayu menemukan upaya-upaya perbaikan dan apa yang menjadi harapan Bu Bayu meningkat di level 8. Oke, Bu Bayu. Nah, Bu Bayu terkait hal-hal apa yang sudah Bu Bayu lakukan di dalam pembelajaran, bisa diceritakan Bu Bayu hal-hal yang baik, kemudian apa sih yang perlu ditingkatkan, bisa disaringkan, bisa diceritakan Bu Bayu. Kalau menurut saya hal baik yang sudah saya lakukan, alhamdulillah kemarin pembelajaran sudah melakukan pembelajaran Berdiferensiasi, ya. oke. Terus KSE dengan menggunakan amplop emosi dan teknik stop supaya anak lebih fokus dalam pembelajaran. Iya. Dan juga dengan budaya positif. Budaya positif. Ya, murid saya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dan juga menggunakan ini Bu, namanya permainan lempar bola panas. Oh iya betul. Di mana anak-anak sangat semangat sekali dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Anak-anak saling berebutan mencoba dalam permainan tersebut. Namun ada kendala Ibu dalam mengakomodir kebutuhan belajar siswa anak. Ada kendala. Ya, dalam pembelajaran kelompok karena masih anak kelas 3 ya, masih terlalu kecil. Ya, jadi anak masih belum cocok dengan pasangan kelompoknya. Iya. Oke. Iya, masih belum cocok. Terus ada juga anak yang lebih dominan dalam menjawab pertanyaan. Terus ada kelompok yang lebih cepat dalam mengerjakan soalnya. Yaitu karena namanya masih kecil Bu. Iya, betul. Itu. Oke, iya. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Bayu. Pada saat saya mengobservasi, ternyata ada memang anak-anak yang saya lihat itu kurang aktif ya Bu. Iya. Kurang dalam artian ada yang hanya duduk, kemudian bermain sendiri. Dan saya juga lihat ada anak yang laki-laki yang di pojok itu. Yang namanya Fatan. Iya, betul. Iya, itu. Kemudian tapi saya lihat juga hal positif yang saya lihat di kelas Bu Bayu itu sudah menerapkan metode pembelajaran di mana anak-anak itu sambil bermain, anak-anak bisa mendapatkan pengetahuannya. Iya, tadi dengan permainan lempar bola panas. Iya. Betul. Bu Bayu mengajarkan pertama, kemudian anak-anak berlatih dengan sendiri, bahkan kelas jadi aktif ya Bu Bayu. Iya. Di kelompok 2 ya. Kelompok Iya, dua. kelompok Iya. 2 ada yang saya dulu, sambil bahkan berebutan. ya berebutan ya. Saya lihat itu alat-alat peraganya. alat-alat Iya. peraga yang disiapkan sampai ada yang hampir pecah Iya, ya Bu Bayu. iya. Iya. Nah, itu karena keantusiasan, betul, anak, antusiasnya iya. anak untuk mencoba melakukan permainan, percobaan seperti itu. Oke Bu Bayu. Nah, dari kekurangan yang disampaikan Bu Bayu tadi, apakah menurut Bu Bayu ada cara-caranya untuk mengatasi hal tersebut atau strategi bagaimana yang Bu Bayu lakukan agar permasalahan Bu Bayu itu bisa terselesaikan? Bisa disampaikan. Jadi untuk masalah yang kemarin ini saya akan berusaha membuat kelompok yang lebih sedikit bervariasi dari kemarin ya, sehingga nanti anak-anak akan lebih efektif dalam kelompok. Kemudian juga BSI sudah melihat ya Bu, ada anak-anak yang masih kurang antusias, masih belum aktif seperti itu. Ada anak yang dominan menjawabnya lebih dominan ya. Nanti juga saya akan mengajarkan cara berkolaborasi ya, dan bertukar pikiran dalam kelompok.
sadar bahwa dengan kerjasama dapat menyelesaikan LKPD. Ya. Selain itu juga akan menambah SDGs yang lebih semangat ya, supaya anak-anak akan lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, luar biasa Bu Bayu. Strategi atau upaya yang akan Bu Bayu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi ya. Usaha-usahanya saya acungi jempol, luar biasa, semoga nanti bisa dilaksanakan Bu Bayu. Oke, Bu Bayu, adakah hal lain yang ingin Bu Bayu kembangkan dalam pengelolaan kelas dalam upaya peningkatan keaktifan siswa? Tadi siswa ada yang aktif, tapi ternyata masih ada beberapa yang kurang aktif. Ada upaya-upaya lain Bu? Untuk mengatasinya itu saya akan itu Bu, lebih intensitas ya. Saya akan mendampingi anak yang kurang ya, karena kemarin saya hanya mendampingi anak yang kelompoknya masih kurang. Hanya fokus di kelompok Iya, itu artinya Bu jadi Bayu. saya kurang intens dalam membimbing, dalam mengarahkan, supaya anak lebih aktif dalam kelompok. Oke, betul sekali. Oke Bu Bayu. Jadi Bu Bayu nantinya ada upaya untuk lebih mengintensifkan ya, mendampingi murid-murid tidak hanya berfokus di satu kelompok ya. Apalagi dengan Bu Bayu mendampingi lebih intensif, nanti anak-anak itu akan jauh lebih perhatian, kemudian lebih fokus. Dalam artian bukan di sini guru menekan ya Bu, menekankan kepada anak ayo dan lain sebagainya, tapi itu merupakan salah satu upaya di mana guru mencoba melakukan pendekatan, mengintenskan kepada anak-anak, membimbing sebagai upaya untuk perbaikan keaktifan anak-anak. Oke, luar biasa Bu Bayu. Artinya di sini dapat saya simpulkan Bu Bayu tadi sudah melakukan pembelajaran yang luar biasa, kemudian ternyata ada hal-hal baiknya. Dari hal-hal baik itu ada hal-hal yang jadi permasalahan dari Bu Bayu, dan Bu Bayu mencoba menerapkan strateginya. Yang pertama tadi saya simpulkan, Bu Bayu akan membagi kelompok dalam kelompok heterogen, tidak hanya terfokus yang pintar-pintar saja, nanti dominan, betul sekali. Kemudian setelah Bu Bayu membagi kelompok heterogen, Bu Bayu nanti akan melakukan pendampingan, pendampingannya lebih intens kepada anak-anak tersebut, sehingga nanti akan muncul lebih termotivasi, kerjasamanya akan tumbuh ya Bu Bayu. Tidak hanya mengandalkan satu atau dua orang dalam menyelesaikan LKPD-nya, betul. Kemudian yang ketiga, Bu Bayu nanti akan menambahkan ice breaking ya, ice breaking yang menarik, dan saya masukkan tadi Bu Bayu juga biar anak-anak itu tahu bahwa dengan kerjasama, dengan kekompakan LKPD bisa selesai. Iya, ice breaking yang menarik berarti ice breaking yang melatih kerjasama ya Bu Bayu. Oke, bisa didapat dari mana saja itu Bu kalau ice breakingnya? Saya bisa ambil dari misalkan YouTube atau tanya dengan teman-teman. Oke Bu Bayu, ya berarti menambah referensi betul. ice breaking yang sudah Bu Bayu ada, ditambahkan lagi dengan referensi dari teman-teman, kemudian juga dari YouTube. Di KKG kita juga sering diajarkan ice breaking itu ya. Nanti insya Allah bisa diterapkan ya Bu Bayu. Iya, nah Bu Bayu, kira-kira kapan nih strategi-strategi yang tadi Bu Bayu sampaikan bisa dilaksanakan di pembelajarannya Bu Bayu? Insya Allah strategi ini akan saya laksanakan maksimal 1 bulan lagi. Maksimal 1 bulan, iya. Maksimal 1 bulan dari sekarang ya Bu. Oke, baik. Berarti rencana tadi silahkan Bu Bayu catat biar tidak lupa. Planningnya direncanakan dengan matang, apa yang menjadi program-program strategi yang Bu Bayu laksanakan. Semoga semuanya nanti dapat dilaksanakan, dapat diterapkan di kelasnya Bu Bayu, dan membawa peningkatan di dalam pembelajaran Bu Bayu, seperti itu. Amin Ibu, insya Allah akan berjalan lebih bagus lagi dan ada peningkatan. Amin. Ya, saya percaya Bu Bayu itu guru yang penuh semangat, penuh
dengan motivasi seperti itu. Terbukti kemarin pada saat kita melakukan sharing kaitannya dengan pembelajaran terdiferensiasi yang hanya dalam selang waktu beberapa nggak lama ya Bu, karena kita juga ada kesibukan. Saya sharing dengan Bu Bayu pembelajaran diferensiasi intinya seperti ini. Ternyata Bu Bayu di dalam pembelajaran sudah benar-benar diterapkan, sudah ada produk, konten sampai dengan prosesnya. Iya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ke depannya jauh lebih baik ya. Oke Bu Bayu, keterlibatan siapa saja atau siapa sih yang menginspirasi Bu Bayu dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik ke depannya? Yang menginspirasi pembelajaran saya yang pertama itu kepala sekolah, yang kedua rekan-rekan guru sekolah ini, terus juga rekan sejawat guru di sekolah lain. Dari sekolah lain, berarti adanya dukungan penyemangat dari kepala sekolah, kemudian dari guru, bahkan bisa dari rekan guru dari sekolah lain. Iya, oke, luar biasa Bu Bayu. Kita ngobrol-ngobrol santai. Bu Bayu tadi bisa menceritakan permasalahannya, bahkan Bu Bayu luar biasa bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, kedepannya nanti solusi-solusi yang sudah Bu Bayu temukan insya Allah ya Bu diterapkan. Iya. Oke Bu, di akhir dari sesi ini ngobrol-ngobrol ini, apakah masih ada Bu yang ingin Bu Bayu ceritakan, yang ingin Bu Bayu sampaikan, atau ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Bayu bisa kita sharingkan bersama Bu? Insya Allah dengan bincang-bincang ini ya Bu, alhamdulillah semuanya sudah ya Sampaikan curhatannya tersampaikan. Sudah tidak ada yang mengganjal lagi. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu Bayu sudah mencurhatkan apa yang ada di hati, apa yang ada di pikiran ke saya. Iya, dan saya juga terima kasih pastinya Bu Bayu atas waktunya. Iya, karena Bu Bayu itu sudah meluangkan waktu dari tahap observasi sampai akhirnya ini pasca observasi, dan Bu Bayu sudah meluangkan waktu, memberikan kesempatan saya untuk memberikan curhatan sebagai tempat curhat, dan saya juga terima kasih Bu Bayu sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian diterapkan, diimplementasikan di dalam pembelajarannya Bu Bayu. Iya, semoga kegiatan coaching supervisi akademik saya di kelas Bu Bayu bermanfaat ya untuk Bu Bayu, dan kedepannya Bu Bayu menjadi lebih baik, pembelajaran juga semakin baik seperti itu. Ya, amin Ibu Esti. Saya juga terima kasih sekali kepada Bu Esti telah melaksanakan coaching supervisi di kelas saya, sehingga saya banyak belajar ya, dan banyak ilmu yang saya dapatkan, dan saya bisa untuk meningkatkan pembelajaran lebih bagus lagi. Amin ya. Terima kasih tentunya, dan semangat selalu Bu Bayu. Semangat, Ibu. Ya, jadilah guru yang selalu dinanti oleh anak-anak didik kita, selalu menginspirasi dan memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih Bu Bayu. Sama-sama. Ya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya.